Oke, sudah jam 2 lewat 5 menit. Kita mulai ya. Sip. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kembali, nama saya Wira dan selamat datang di sesi feedbacknya Neo BDM. Khusus kali ini sesinya Wira buat publik ya. Biasa kan kita sesinya khusus member. Tapi ini kita Wira buat publik. Sudah lama Wira nggak buat live stream publik soalnya. Jadi sekalian supaya kita sama-sama belajar gitu. Oke, jadi langsung saja feedback session itu apa? Feedback session itu pada dasarnya para member Neo BDM itu Wira kan ada kasih form atau link ya yang boleh kapan saja diisi kalau teman-teman ada masukan atau mau request fitur terkait Neo BDM gitu. Dan disinilah di sesi feedback ini Wira akan sekalian menunjukkan ke teman-teman lainnya apa saja nih feedback-feedbacknya dan juga mungkin Wira akan kasih tanggapannya gitu ya supaya ya feedbacknya bukan cuman feedback tapi paling nggak Wira kasih jawaban, kasih tanggapan mana yang Wira mampu penuhi, mana yang Wira mungkin belum mampu untuk memfasilitasi gitu ya. Yuk coba kita sama-sama lihat feedback-feedbacknya. Yang pertama dari Pak Jaya, apakah bisa untuk volume price analysis diberi pengaturan sendiri waktunya untuk mengetahui per periodik sesuai dengan keinginan kita? Oke, bagi yang belum tahu, di Neo BDM itu ada fitur yang namanya volume price analysis ya gitu. Sebenarnya ini fitur yang eksperimental. Harusnya member Neo BDM udah sering ya Wira sampaikan bahwa ini fitur masih riset dan eksperimental. Idenya itu sebenarnya kalau teman-teman lihat ya, yang warna hijau ini, yang kayak volume ya, panjang batang-batang ini horizontal, ini namanya adalah volume at price atau volume by price ya, di bidang volume price analysis gitu. Tapi namanya VAP atau VBP itu hanya melihat total transaksi saja. Sedangkan idenya riset Wira itu, Wira mau take it further gitu ya. Take it further-nya gimana? Wira mau bandarmologi di sisi tiap harga gitu. Jadi bukan volume at price ya, tapi analisa transaksi at price gitu. Sehingga Wira mau lihat di harga-harga seperti ini, retailnya itu net selling kah, nyangkut kah, atau net profit, net beli gitu. Itulah yang Wira riset ya di volume price analysis ini. Tapi memang makanya Wira belum berani bahas terlalu dalam karena Wira sendiri pun masih riset terkait fitur ini. Makanya Wira bilangnya fitur eksperimental Neo BDM gitu ya. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini, di harga-harga sini, ini Wira ada kotakin warna hitam ya. Warna hitam artinya menangnya seller atau buyer gitu. Ternyata warna jingga, ingat Neo BDM itu jingga itu retail ya. Retail tuh pada jualan di sini. Take profit maupun cut loss ya. Take profit harusnya, dan ketika jualan lah harganya diangkat terbang. Harganya diangkat terbang. Kita bisa lihat nanti dari segi transaksi siapa nih yang beli banyak di sini dan akhirnya harga diangkat gitu ya. Jadi itu sebenarnya awal Wira riset volume by price ini untuk itu gitu ya, volume price analysis. Tapi di sisi lain di bidang analisa transaksi ya, terutama bandarmologi klasik, ada yang namanya trend analysis gitu. Sehingga Wira langsung masukkan juga ke sini. Trend analysis itu adalah masing-masing trend itu kita bisa tarik analisa transaksinya, bandarmologi, foreign flow, non-retail flow, terserah analisa transaksi yang metode mana ya, Wira ada siapkan semua. Tapi analisanya itu per fase, trend ini, sideways ini, uptrend ini, sideways, uptrend gitu. Jadi itu memang ada ya bidang keilmuannya. Kalau teman-teman ikut workshop bandarmologi di tempat lain, itu pasti diajarkan gitu. Jadi Wira mau membuat itu menjadi otomatis gitu, mengotomasi hal tersebut. Sayangnya seringkali Wira ajarkan bahwa konteks itu yang susah banget diotomasi ya. Struktur market, sideways atau trend itu susah banget secara oke kita otomasi. Dan terbukti di sini lagi-lagi Wira tunjukkan, ini sebenarnya sideways, satu kelompok sideways di sini ya. Nah, Wira coba di sini. Nah, ini semua yang di sini kan harusnya sideways nih.
set gitu. Tapi kenyataannya ya memang susah gitu ya. Secara komputer untuk mengenal itu sideways itu susah gitu, secara otomasi gitu. Sehingga NeoBDM malah kedeteknya ini sideways, ini ada uptrend kecil, sideways lagi, ini semua adalah satu trend gitu. Padahal ini kan sideways plus trend gitu ya. Harapan Wira, mesin Wira bisa otomasi itu menemukan di pecah-pecah seperti itu. Supaya kita ada analisa transaksi, akumulasi, distribusi per fasenya gitu. Karena itulah analisa transaksi, trend analysis ya gitu. Sayangnya fiturnya teman-teman lihat sendiri deh masih jelek banget gitu ya. Makanya Wira pun belum menyarankan untuk fitur ini digunakan. Masih eksperimental dan Wira masih berusaha. Most likely nggak akan bisa sih, karena namanya konteks itu susah lah di otomasi ya. Makanya selalu balik lagi ke apa? Balik ke technical klasik kan kalau kita ngomongin konteks gitu. Kalau untuk ngomongin screening, baru kita pakai technical modern gitu. Pakai otomasi, banyak otomasi gitu. Itulah, sorry banget gitu ya. Jadi misalkan dari Pak Jaya memintanya, rekomennya gimana kalau kita bisa setting sendiri waktunya. Nah, itu yang menurut Wira ideal gitu ya. Jadi tidak diotomasi, tapi manual. Teman sendiri yang manual set dari tanggal berapa sampai berapa, lalu dilihat akumulasi atau distribusinya gitu ya. Jadi sebenarnya ini mungkin akan Wira arahkan ke sana gitu ya, karena Wira mulai nyerah gitu ya, menemukan cara untuk gimana secara oke Wira bisa pecah-pecah struktur marketnya, sideways trend, sideways downtrend gitu. Kenyataannya ya itu susah banget gitu ya, susah banget di otomasi. Jadi betul, kayaknya arahnya nanti Wira menuju ke lagi-lagi itu harus manual gitu. Sesuai keinginan kita masing-masing gitu ya. Nah, gitu. Oke, jadi seperti itu saja. Yes, itu masukannya, thank you banget dari Pak Jaya. Wira akan coba nanti ke arah sana. Dan Wira tunjukkan ya progresnya sudah Wira kerjakan terkait itu. Oke, kita lanjut dari Pak Anton. Mungkin bisa ditambahkan fitur 10 saham pilihan versi NeoBDM tiap seminggu gitu. Kalau yang sudah sering ikut live stream Wira, teman-teman lihat kan ya, style Wira itu swingnya panjang banget. Ada plan itu nunggunya lama, tapi begitu entry target Wira jauh ya, di atas 20-30% profitnya gitu. Sehingga kalau ngomongin tiap minggu itu susah gitu ya. Dan sebenarnya bukan nggak mau gitu ya. Wira lebih fokus ke mengajarkan cara screening Wira, dan Wira udah berkali-kali sharing gitu ya. Sharing gitu. Contohnya, kalau mau tiap minggu ya silakan, itu Wira sudah siapkan market summary kan ya. Market summary itu bahkan ada 15 kali 3 gitu. Bandarmologi, non-retail, sama sultanmologi gitu. Itu udah 45 saham gitu loh. Apa yang nggak cukup gitu. Apa yang nggak cukup, bahkan Wira aja nggak sampai 455 yang Wira perhatikan gitu ya. Wira mungkin cuma lihat top 3-nya dari masing-masing bandarmologi, non-retail, sama sultanmologi gitu. Seringkali Wira cuma fokus ke non-retail sama bandarmologi doang gitu. Oke. Jadi pada dasarnya fokus saja ke top akumulasi. Begitu saham masuk top akumulasi, berarti kan di periode itu dia akumnya itu mengalahkan segala emiten-emiten lainnya di bursa gitu loh. Walaupun akumulasinya cuma 3%. Ada yang menganggap 3% itu akumnya small akumulasi atau kecil gitu ya, akumulasi kecil. Tapi nyatanya akumulasi kecil itu tertinggi di seluruh bursa di periode itu gitu. Jadi kalau Wira lebih fokus ke topnya, apakah dia juara atau enggak gitu. Ketika dia sudah juara, coba perhatikan chartnya dan konteks struktur marketnya. Kalau ternyata dia itu ada breakout structure, itu menarik banget. Jadi yang menarik adalah market summary mampu mengotomasi kita menemukan saham yang ada potensi mau breakout structure. Dan kita udah tahu ya, Wira udah sharing setup-setupnya, sudah breakout structure, apa yang kita lakukan? Kita buat plan, taruh entry harga di mana, udah tinggal tidur. Gitu. Tinggal tidur, bisa jadi 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi baru kejemput, udah perjalanannya kita tinggal nikmati. Bisa jadi cut loss, bisa jadi profit 30-an% gitu. Nah, jadi saran Wira seperti itu saja gitu ya.
Wira mengajarkan supaya teman-teman bisa screening secara mandiri dibanding Wira kasih saham pilihan gitu ya. Karena belum tentu teman-teman cocok sama saham pilihan Wira gitu. Ya betul, pilihan Wira nggak cuma selalu dari analisa transaksi ya. Wira ada pakai Wyckoff juga, ada pakai indikator momentum. Ada beberapa cara juga Wira menemukan emiten. Wira ada lihat aksi korporasinya juga gitu. Sehingga memang yang Wira sharing dalam bentuk tools, market summary itu memang baru sebagian kecil dari screening Wira. Tapi hampir semua screening Wira ya datang dari sana sebenarnya. Top akum, masukin watchlist. Break of structure, buat plan. Tinggal nunggu. Gitu. Nah, bedanya itu. Wira stylenya lebih ke waiting game. Tapi nggak semua orang mau menunggu kan ya. Sehingga Wira kasih saham pilihan Wira, belum tentu teman-teman cocok. Gitu. Jadi, mending Wira sharing aja cara screeningnya, atau teman-teman develop screening secara mandiri, Wira sediakan toolsnya. Di sisi lain, nanti kan ini memang kebanyakan Wira baru kasih yang analisa transaksi, belum kombinasi sama analisa momentum dan lain-lain ya. Itu nanti ke depannya di Neo BDM yang V2 rencananya Wira akan buat seperti itu ya. Jadi ya mirip seperti yang diharapkan Pak Anton ya. Ada 10 saham pilihan gitu, tapi bukan pilihan Wira nanti ya, tetap akan otomasi dari AI yang Wira buat gitu. Pada dasarnya lagi-lagi screening itu Wira mau diotomasi saja gitu ya, karena itu baru screening gitu loh, belum analisa, belum buat plan, belum menunggunya gitu. Jadi screening itu mending cepet aja, nggak usah terlalu banyak mikir gitu ya, nggak usah terlalu banyak mikir. Oke, jadi paling begitu saja Pak Anton, thank you masukannya. Kedepannya akan ada yang mirip seperti yang diharapkan Pak Anton, ditunggu saja fiturnya. Wow, ada Pak Lintang, Pak Franklin. Halo, siang semuanya. Kita lanjut dari Pak Sandy. Request fitur di market summary kan ada keterangan saham itu liquid atau enggak, ada kepentingan atau tidak. Bisakah ditambahkan ke transaction chart biar nggak bolak-balik? Itu sudah ya. Jadi kalau yang di versi Neo BDM yang sekarang harusnya sudah ada. Kalau memang ada kepentingan khusus itu ditandai kayak gini kan ya. Gitu. Ada warna merahnya dikasih tahu. Atau teman-teman bisa langsung lihat pinky-nya di kanan bawah saja kan ya. Kalau udah pinky kan langsung teman-teman tahu itu kepentingan khusus gitu. Tapi memang Wira belum tambahkan informasi tentang kurang liquid atau tidaknya itu ya. Jadi boleh, thank you masukannya Pak Sandy, nanti Wira tambahkan. Oke, dari Pak Hengki. Mohon dipertimbangkan pengubahan nama situs agar lebih friendly terhadap auto-block software. Iya, jadi ini Pak Hengki bahkan sampai waktu itu menghubungi Wira Japri ya gitu. Sorry banget, bahkan sampai sekarang Wira belum selesaikan problem ini gitu ya. Jadi pada dasarnya maksud Pak Hengki adalah domain.tag ini nggak semua jaringan menerima ya. Ada yang menganggap itu sebagai kayak website spam atau penipuan. Bukan penipuan sih, lebih ke kayak ya .tag itu bukan prioritas kan ya, bukan kredibel. Seperti website .com, .id, .government, .academy gitu. Sehingga maksud Pak Hengki adalah boleh tolong dipertimbangkan nggak supaya Wira pindah ke yang most likely dapat diakses dari mana saja gitu, tanpa harus kena blocking gitu ya, kena blocking. Terutama biasa laptop kantor kalau ada yang .tag yang aneh-aneh kayak gini, itu biasa kan di blocking ya. Jadi ya itu Wira sudah pertimbangkan, Wira udah lihat harganya juga. Tentunya .id yang seperti itu, .com, .id itu jauh lebih mahal gitu ya. Tapi dari segi budgetnya sebenarnya dengan harga Neo BDM yang sekarang itu masih oke, Wira bisa pertimbangkan ya untuk pindah ke neobdm.id atau neobdm.com gitu. Jadi itu nanti dulu, karena pemindahan itu kayaknya Wira sekalian saja maybe sama Neo BDM V2 gitu. Jadi mohon maaf Pak Hengki, mohon bersabar ya untuk Wira ganti ke domain yang berbeda gitu. Oke deh. Sebenarnya harapan Wira sih .tag itu sebenarnya udah keren ya, karena memang target Wira itu ini Wira develop teknologi di sini. Kalau neobdm.id udah kayak jualan apa ya, marketplace, tokopedia.com ya.
Oke. Sip, jadi paling itu saja. Cuman Wira nggak tahu nih, banyak nggak sih teman-teman yang mengalami ini gitu. Kalau buka .tech itu nggak dapat akses gitu ya, nggak dapat akses. Jadi banyak nggak? Karena ya worth it atau enggaknya Wira pindah ke sini itu juga bergantung kalau teman-teman cuma 1-2 orang yang misalkan mengalami ini, ya mending Wira tetap neobdm.tech gitu loh. Dan harga neobdm bisa semurah sekarang itu ya karena Wira memilih semuanya itu yang serba murah gitu ya, serba murah gitu. Tapi tentunya kalau ganti ke ID pun eh, rencana Wira nggak akan naikkan harga aja, teman-teman nggak perlu khawatir ya. Selama Wira masih belum perlu menaikkan harga, belum ada alasan untuk itu, ya nggak apa-apa. NeoBDM tetap seperti sekarang saja ya harganya. Enggak kan ya? Ya, soalnya sejauh ini baru satu case ya yang Wira temukan mengalami ini gitu. Boleh buat polling ya. Ini yang ikut live stream 45 orang. Nanti Wira buat polling lewat channel aja deh ya. Ya, nanti Wira buat polling aja. Wira mau make sure dulu nih untuk mempertimbangkan worth it nggak Wira pindah domain ya gitu. Karena sebenarnya branding Wira neobdm.teknologi ya, teknologi itu lebih cool sebenarnya. Kedepannya maybe kalau Wira bakal serius PT dan cari investor, dari segi branding teknologi itu lebih mudah Wira cari investor juga. .tech udah keren. Iya, setuju sih, keren gitu. Tapi ya jujur aja memang, jadi kalau di dunia network ya, jaringan itu ada yang namanya top level domain gitu, domain prioritas gitu. Salah satu top level domain di Indonesia ya .id dan .com gitu. .tech itu tidak termasuk domain yang tingkat teratas, itu level bawah gitu. Sehingga ya begitu ya, kadang di blocking oleh jaringan tertentu gitu. Biar nggak naik harga langganan, nggak naik. Oke, thank you yang udah kabarin. Memang mostly banyak yang setahu Wira sih nggak ada yang masalah ya, cuma memang ini jadi pertimbangan. Jadi sorry banget Pak Hengki, belum Wira bisa penuhi sekarang, tapi maybe nanti NeoBDM versi 2 Wira akan sediakan, atau maybe bahkan dua-duanya aja gitu. Dua-duanya Wira sediakan. Bagi yang nggak dapat akses neobdm.tech, alternatifnya lewat neobdm.id gitu. Tapi sebenarnya Wira rencana ke depan tetap mau branding neobdm teknologi gitu ya. Oke, next dari Pak Sagita. Kalau memungkinkan dibuat lebih ramah tampilannya ketika dibuka dengan menggunakan handphone. Yes, ini nggak cuman Pak Sagita, tapi Wira sendiri pun ya akuilah NeoBDM yang sekarang itu tampilannya nggak friendly banget ya untuk mobile, terutama untuk mobile. Tapi development kedepannya sudah Wira improve. Maybe kalau untuk mobile nggak bisa sempurna ya, karena again tampilan web itu kalau mau di-convert ke mobile, terutama untuk data sebanyak ini, itu hampir nggak mungkin gitu ya. Lebih possible kalau Wira bener-bener develop aplikasi mobile gitu. Jadi memang untuk mobile. Cuman untuk sekarang ya Wira lakukan apa adanya yang ada dulu dari sisi web ya. Jadi kalau kita lihat ya yang sekarang NeoBDM kalau Wira kecilin ini kan bermasalah gitu ya. Kepotong lah dan lain-lain lah. Nggak nyaman lah untuk mobile gitu. Tapi Wira coba tunjukkan di NeoBDM yang baru. Misalkan ya, balance position. Nah, kalau yang baru ini sudah bisa, wih. Jadi udah lebih mending lah. Tapi apakah di mobile sempurna? Belum tentu juga ya. Cuman kurang lebih Wira coba tunjukkan tampilannya di mobile. Kalau dipaksakan ya, itu seperti ini jadinya. Jadi ya masih lebih oke lah dibandingkan NeoBDM yang versi pertama gitu. Tapi kalau teman-teman rotate jadi lebih bisa dibaca, cuman tetap ya dari segi fontnya apa memang nggak cocok untuk mobile gitu.
Tapi paling tidak ini udah jauh lebih mending, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan itu improvement gitu. Mobile Wira belum yakin, itu perjalanannya kayak masih panjang ya gitu. Keren ya. Iya, keren sih. Wira juga senang lihat yang versi baru. Kalau saya buka pakai MacBook aman, tapi pas buka di PC lain kena blok. Nah itu agak random gitu ya. Itu .tag-nya yang kena blok ya, PC lain. Nah itu bisa karena jaringannya, bisa karena itu laptop kantor, firewall-nya dan lain-lain. Agak kompleks. Gambar videonya gelap ya. Sorry teman-teman, ini harusnya sih nggak gelap ya. Coba di restart Pak Rudi. Oke, kita lanjut dari Pak Tome, Pak atau Bu Tome. Hai Ko, setelah login dan mau balik ke halaman awal, terkadang terbiasa klik link nama web di kiri atas. Setelah itu harus login ulang. Nggak ganggu sih, cuman info aja gitu. Ya, itu sudah Wira perbaiki di Neo BDM yang baru ya gitu. Jadi yang dimaksud Pak atau Bu Tome ini, kalau klik Neo BDM ini, dia baliknya ke halaman awal ini kan ya. Tapi kalau klik sign in sih harusnya nggak usah login ulang ya, udah langsung masuk. Udah langsung masuk. Cuman memang betul itu kayak ganggu aja gitu. Nah di yang baru, kalau klik ini nggak bisa diklik gitu ya. Nggak bisa diklik. Jadi aman, itu udah solve. Cuman kalau logout baru kita bisa ke tampilan utamanya. Widih. Ya. Nanti kemungkinan testimoni teman-teman Wira juga tambahkan di bawah sini ya. Tapi ya untuk sekarang elegan ya. Elegan. Blog yang ada tulisan unsafe itu. Oh, kalau yang unsafe itu nanti ada feedbacknya, itu juga akan Wira bahas ya. Yang unsafe. Oke. Oke. Balance position. Asik. Oke deh. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin yang dimaksud gelap itu tadi tampilan ini ya, ini dark mode gitu ya. Jadi Neo BDM-nya versi gelap. Mungkin maksudnya seperti itu. Oke. Jadi itu udah solve. Thank you masukannya dari Pak atau Bu Tome. Kita lanjut dari Pak Wijaya. Ada bug pada saham yang stock split pada analisa volume price analysis. Ya ini kayaknya di live stream beberapa live stream sebelumnya udah kelihatan ya. Di saham yang stock split, volume price analysis Wira ada error gitu. Ada error. Oh ya, ngomong-ngomong terkait volume price analysis tadi ya. Ini kan ya. Di sini kan ada garis ya. Ini juga idenya Wira mau riset gitu. Average buy dan average sell-nya bagaimana dan di harga berapa gitu ya. Tapi overall lagi-lagi itu kan Wira masih riset dan masih fitur eksperimental ya. Fitur yang eksperimental. Sehingga konsekuensinya itu belum teruji gitu ya, belum teruji. Bahkan kalau teman-teman lihat sendiri di sini harga average-nya itu nggak membantu gitu ya, nggak membantu average-nya, average bandar gitu ya. Sesuai dengan teori yang Wira udah sering tekankan, sebenarnya nggak make sense kita coba-coba menerka-nerka dan menemukan average bandar. Lagi pula average mereka gimana pun, kita nggak tahu budget mereka seberapa besar, dan mereka ya tinggal langsung menggunakan dana mereka untuk average down atau hajar aja gitu kan ya. Kita nggak pernah tahu gitu. Sehingga menerka-nerka atau men-tracking average itu seringkali kurang reliable gitu ya. Kurang reliable. Dan inilah average inilah yang kalau stock split jadi error waktu itu ya. Jadi sorry banget. Pak Wira, market summary udah termasuk pasar nego nggak? Tidak ya, justru jangan masukkan pasar nego. Layarnya stuck di UNVR. Oh, sorry. Bentar.
Iya, stuck nih. Wait ya, bentar. Sorry, bentar ya. Ya, ngehang pindah-pindah layarnya. Jadi agak repot nih. Oke, nggak apa-apa. Sip. Eh, jadi ini yang tadi Wira maksud, volume price analysis ada garis-garis hitam itu adalah average buy dan average sell sebenarnya. Average beli dan average jual. Itu yang error, dan sorry banget memang solusinya itu agak kompleks ya, sehingga itu juga fitur eksperimental, jadi Wira nggak akan prioritaskan untuk nge-fix itu dulu gitu. Dalam beberapa durasi ke depan itu akan otomatis kena fix, karena kan NeoBDM selalu pakainya cuman data paling recent ya, sehingga nanti setelah beberapa saat itu akan kembali normal gitu. But again, sorry, itu fitur yang eksperimental dan bahkan belum teruji. Average yang kita bisa lihat tidak membantu apa-apa, tidak bisa jadi support, tidak bisa jadi apa-apa juga kalau kita lihat dari grafik tadi, sehingga ya nggak worth it untuk effort versus effortnya. Itu lumayan ya effort ngefix itu. Wira nggak akan fokus ke sana dulu gitu. Nah ini contohnya era yang waktu itu masalah, tapi setelah beberapa durasi ke depan dia udah balik normal ya, karena masa-masa transisi stock splitnya udah lewat gitu, jadi komputasinya kembali normal. Pada gain, average harganya sama sekali tidak membantu apa-apa, dijebol-jebol aja kok gitu, jebol-jebol aja. Jadi itu sudah Wira berkali-kali riset, nggak infonya nggak bermanfaat gitu ya, infonya nggak bermanfaat. Oke, kita lanjut. Wira lihat chat bentar. Siang Pak, maaf suka bawel naik terus di tele. Apakah Bapak kepikiran untuk membuat bot Telegram, jadi file yang dikirimkan gambar bisa kompatibel untuk smartphone juga? Yes, itu yang Wira rencananya sebelum Wira mobile apps, Wira bot Telegram dulu. Karena mobile apps bener-bener Wira buta banget ya, Wira nggak ada keilmuannya sama sekali di bidang aplikasi mobile. Tapi kalau bot Telegram, Wira ada pengalamannya, jadi rencana Wira bagi pengguna mobile ke arah sana dulu gitu. Dan mungkin beberapa teman ada yang pernah udah search, awalnya mau nge-search channel NeoBDM tapi ketemunya Vini NeoBDM-nya. Nah itu botnya NeoBDM sebenarnya, cuman belum jadi. Belum jadi. Abaikan saja dulu itu ya. Dalam progres. Oke. Dari Pak Joshua, mohon request ada fitur autoflow yang otomatis muncul di menu volume analysis seperti yang ada di menu transaction analysis. Oke. Supaya tidak perlu mengingat-ingat flow-nya ketika pindah-pindah dari transaction ke volume. Lagi-lagi terkait volume price analysis ini ya gitu. Maksudnya Pak Joshua itu berarti kalau bisa ada tambahin ini ya, AI-nya NeoBDM supaya kita tahu autonya itu apa. Kalau coklat berarti kan non-retail flow ya, non-retail flow gitu. Ya bisa itu bisa Wira tambahkan gitu. Bisa Wira tambahkan, tapi belum jadi prioritas gitu ya, belum jadi prioritas. Karena lagi-lagi Wira belum menemukan manfaat yang benar-benar bermanfaat dari volume price analysis ini ya gitu. Kecuali kalau teman-teman merasa memang ada yang teman-teman temukan dan it works, oke, boleh kabarin lewat form ya, sharing-sharing gitu. Mungkin Wira bisa ajak untuk teman-teman sharing gitu, bagaimana cara memanfaatkan ini lebih baik gitu, daripada yang Wira coba riset nggak nemu-nemu kan ya. Nah gitu, jadi mana tahu ada yang udah nemu yang ini bisa dimanfaatkan. So far yang masih works menurut Wira yang ada di kanan sini itu ya,
gitu. Ini sebenarnya riset utama Wira VPA itu di bidang analisa transaksi. Oke. Next dari Pak Alexander, kenapa kalau di split screen nggak auto adjust layarnya? Tolong adjust split screen. Split screen itu maksudnya gimana? Wira kurang paham gitu. Tapi kayaknya kalau related sama resize gitu kayak tadi, ya NeoBDM yang sekarang itu jelek banget, Wira akui itu. Tapi ya tadi Wira udah tunjukkan ya di NeoBDM yang baru nanti akan jauh lebih baik gitu. Harusnya bisa ngecover yang split screen itu juga. Oke, next dari Pak Zoni. Halo NeoBDM, tolong fitur tutorial NeoBDM diupload lagi di YouTube atau tutorial. Oh, video-video lama yang dulu Wira pernah itu ya, itu Wira memang sembunyikan karena banyak fitur yang sudah nggak up to date ya. Videonya udah outdated maksudnya, video udah outdated sehingga informasi terbaru terkait NeoBDM itu sudah ada di sini. Halaman tutorial dan di bagian yang wajib nonton ya, seri wajib nonton. Jadi webinar waktu itu kelas donasi ini sebenarnya sudah mengcover hampir semua terkait video-video yang outdated itu ya, video-video lama yang outdated itu. Jadi itulah kenapa Wira sembunyikan aja, Wira langsung set aja inilah yang wajib nonton. Udah nonton ini aja, itu overall sudah cukup. Tapi nextnya NeoBDM V2 kan Wira bakal banyak ada improvement, banyak update. Di sanalah baru nanti Wira mulai beberapa minggu sekali, seperti biasa kita 2 minggu sekali kita webinar bahas masing-masing fitur. Dan itu sekalian jadi rekaman yang akan Wira nampilkan di tutorial maupun YouTube gitu ya. Jadi untuk sekarang sorry banget, itu sudah Wira hide dulu karena sudah outdated ya. Fitur kita udah banyak update. Oke. Oke. Lanjut dari Pak Bayu. Sejauh ini yang saya sangat butuhkan fitur night mode. Nah, NeoBDM versi baru itu sudah ada fitur night mode-nya ya. Fitur night mode. Jadi Wira coba tunjukkan saja sekilas. Di sini. Tada. Loh, bentar nih masih ada error. Nanti Wira perbaiki. Jadi ini bisa diubah-ubah fiturnya night mode atau enggak. Kemudian kalau misalkan dari kayak tadi ya. Oops. Balance position chart. Ini juga bisa diganti jadi ini terang, ini gelap gitu ya, terang gelap. Jadi itu sudah di NeoBDM versi baru ya. Oke. Lanjut dari ini ada screenshot ternyata dari Pak Christian di chat. Kalau saya pakai VPA-nya buat membandingkan antara MMA, Sutamologi, no retail. Oke. Ya, nice. Iya, Wira baru ingat dulu di grup itu ada juga yang kabarin ke Wira dia butuh fitur itu. Nama beliau itu Pak Alugoro ya. Pak Alugoro. Beliau juga menggunakannya bukan VPA-nya tapi lebih ke itu ya. Melihat perbandingan antara retail flow, foreign flow, dan lain-lain, mana yang lebih match gitu. Oke. Ya, make sense. Dan trend analysisnya, cuman trend analysisnya itu yang nggak sempurna. Kayaknya memang nanti bisa set durasi tanggal sendiri aja deh. Itu yang kayaknya udah paling the best lah ya. Konteks itu memang harus manual menurut Wira. Tetap Wira berusaha otomasi tapi gagal melulu. Gitu. Oke. Pak Freddy, selamat pagi, siang, malam Pak Wira. Saya kemarin kepikiran pada saat pakai NeoBDM, screening market summary enak kalau langsung ada transaction chart-nya. Jadi saya tidak perlu 2 tab, pindah-pindah chart lagi, itu saja sih Pak. Oke, itu juga ada perencanaannya. Jadi masuk Pak Freddy itu misalkan kayak di market summary, ini ASI-nya kalau kita klik langsung muncul transaction chart-nya gitu ya. Wah, sakti juga gitu. Itu possible, tapi untuk NeoBDM yang sekarang nggak possible gitu ya.
NeoBDM V2 ada kemungkinan itu possible, dan Wira juga ada rencana mau buat seperti itu gitu ya. Ada rencana mau buat seperti itu. Cuman lihat aja dulu ya, Wira belum mau janji gitu. Tapi ada chance itu bisa. Kenapa? Karena kayaknya nanti Wira ada mau coba pakai dan kerjasama dengan TradingView gitu ya. Kerjasama dengan TradingView. Jadi ada chance itu bisa, but we never know ya, itu tunggu dulu deh ya. Tapi harapan Wira bisa seperti itu. Cuman langkah pertama Wira belum ke sana dulu. Langkah pertama Wira di NeoBDM V2 itu kan ada dashboard ya, Wira pernah cerita. Di dashboard itu nanti udah langsung kayak udah rangkuman lah, one page review gitu. One page review. Bandarmologi, top akunnya siapa aja, non-retail nih, Sultamologi ini. Tapi ya predefined screening ya. Screeningnya Wira udah define, jadi bukan custom. Kalau custom teman-teman silahkan pakai market summary aja, itu kan custom ya. Tapi ini yang udah predefined, nanti otomatis akan muncul di halaman dashboard. Nah, yang kayak gini-gini, yang klik, nanti langsung muncul transaction chart-nya. Gitu ya. Maybe nanti kayak di kanannya, jadi ini nggak ada ini ya. Kalau Wira klik ASI, di kanannya langsung muncul transaction chart-nya ASI gitu. Transaction chart-nya tapi kayaknya Wira nggak bakal munculin yang komplit seperti transaction chart yang sekarang ya, karena itu heavy banget gitu. Menampilkan dan komputasi transaction chart penuh itu sebenarnya sangat berat. Teman-teman ngerasain lah, tiap ganti itu loadingnya aja bisa 1 detik lebih gitu ya, 1 detik lebih gitu. Apalagi kalau teman-teman mau yang instan, diklik di sini langsung muncul. Itu supaya bisa instan, Wira fokusnya ke money flow-nya saja ya, transaction chart-nya saja. Kalau mau analisa detail, analisa pinky repo, analisa per komponen, tetap pakai transaction chart asli nanti. Tapi untuk sekarang Wira ada rencana mau ke arah sana biar lebih nyaman lagi ya. Biar lebih nyaman lagi. Oke. Jadi seperti itu. Di sini juga yang nanti ada pick dari AI Wira yang udah kombinasi lagi sama metode-metode lainnya gitu ya. But again, itu cuman screening. Tetap harus dianalisa. Oke, kita lanjut. Dari Pak Anugrah, apakah data lama tidak bisa ditampilkan juga Pak di transaction chart untuk membantu dalam melakukan backtest gitu? Again, analisa transaksi itu jangan terlalu jauh ke belakang gitu ya, karena kondisi itu berubahnya banget, selalu berubah-ubah, sangat dinamis gitu. Sehingga ada 3 alasan kenapa Wira tidak sarankan itu ya. Yang pertama adalah metodenya bisa berubah gitu. Kalau di tengah jalan ada misalkan dari non-retail flow jadi bandarmologi, ya kita nggak bisa kan lihat bandarmologi 3 tahun sebelumnya gitu. Karena memang ada durasi-durasi bandarmologi nggak relevan. Ada durasi-durasi bandarmologinya relevan gitu. Jadi nggak bisa kalau mau backtest dengan melihat satu doang seperti itu. Gitu ya. Yang kedua, perubahan penggunaan broker gitu. Bandar, misalkan akhir-akhir ini 1 tahun terakhir, ajaib XC itu sudah menjadi broker yang erat dengan retail gitu. Padahal sebelumnya enggak gitu ya. Sebelumnya enggak. Perubahan seperti itu enggak akan kedetek ya kalau teman-teman mau backtest pakai garis yang sekarang itu XC itu sudah retail gitu loh. Karena perhitungan Wira tetap menggunakan riset terbaru Wira gitu ya, sehingga sorry banget tuh makin jauh ke belakang itu kan riset lama Wira dan broker-broker yang Wira perhatikan itu berbeda-beda gitu ya. Jadi sorry, nggak bisa ya, nggak bisa. Dan yang terakhir adalah kalau Wira pribadi, Wira lebih fokus ke relatif atau rankingnya seperti yang Wira jelasin di awal ya. Kenapa screening pakai top akum? Karena walaupun akumnya cuma 3%, 2% kecil, tapi kalau di hari tersebut dia 2% adalah juara 1 gitu, di seluruh emiten lain di bursa itu mereka banyak yang di strip, akumnya cuma 0,an, ada yang minus gitu ya. Maka akum 2% itu sangat besar di hari atau periode tersebut. Jadi dia tetap merupakan emiten yang sangat menarik untuk kita perhatikan. Gitu loh. Nah, kalau kita cuma lihat transaction chart, kita kan cuma lihat satu emiten, bukan relatif transaksi terhadap emiten-emiten lain kan ya. Itulah kelemahannya. Makanya transaction chart lebih ke analisa, tapi kalau screening itu powernya nanti akan ada di
market summary ya. Kita ngebanding-bandingin dengan emiten lainnya, siapa yang jawara, itu yang masuk watchlist. Kalau breakout structure, tinggal buat plannya, nunggu seminggu, berapa hari, kadang 3 minggu, entry, udah. Tinggal hold gitu ya, sesuai plan, disiplin aja. Oke, jadi seperti itu. Dan terakhir juga, terkait menampilkan jauh ke belakang, awal sebelum Neo BDM ada di web ya, jadi pas Neo BDM masih Wira pakai pribadi sih, itu lumayan cepat karena di laptop sendiri. Tapi setelah Wira coba tampilkan di web, loadingnya lama banget, bisa sampai 10 detik lebih gitu ya. Karena itu komputasi transaction chart itu berat banget ya, apalagi kalau Wira mau sampai bertahun-tahun belakang, itu nggak worth it gitu ya. Dari segi biaya komputasinya mahal, dari segi pemakainya pun nunggunya lama gitu. Jadi itulah kenapa Wira batasi ya. Dan batasi pun Wira kasihnya lumayan kan ya. Wira kasihnya 100 candle terakhir itu berarti ya kurang lebih 5 bulan trading day ya. 5 bulan trading day sebenarnya lumayan jauh gitu. Tapi ya sorry, Wira nggak nampilkan. Itulah maksudnya Wira sampaikan aja tanggapannya. Kenapa Wira nggak tampilkan gitu ya. Kenapa Wira nggak tampilkan dan kenapa itu mungkin nggak cocok untuk backtest. Gitu. Oke, semoga menjawab. Next, dari Pak Erik Korputi. Dalam performance rotation chart, IDX Techno-nya tidak ada datanya. Karena IDX performance rotation chart itu kan Wira pakai emiten-emiten Kompas 100 ya. IDX Techno setahu Wira belum ada saham-saham Techno di Kompas 100 gitu ya. Kompas 100. Tapi kalau mau nampilin seluruh Techno, kebanyakan gitu ya. Kebanyakan. Jadi memang ini dari waktu itu kayak di live stream sebelumnya pernah juga kan ya. Jadi dilema gitu. Kalau nampilin jadi nggak informatif kebanyakan. Tapi kalau Wira filter jadinya ada kasus seperti ini kan ya. Gitu. Itulah kenapa metode terbaik terakhir ya yang Wira temukan, dan ini di sharingnya oleh member Neo BDM bahkan gitu ya. Dia itu performance rotation chart-nya itu dia fokusnya cuma 2, Composite dan Kompas 100. Nah, Kompas 100 ini sebenarnya fitur yang di request gitu ya dari member Neo BDM itu. Dia udah tampilin aja semua Pak Wir, Kompas 100 itu. Nanti kalau mereka yang campur-campur gini, artinya mereka bukan pencilan, nggak spesial gitu ya. Otomatis ya nggak apa-apa, walaupun nggak bisa dibaca, toh mereka nggak penting gitu ya, nggak penting. Tapi yang bisa dibaca ini kayak LSIP, AGI tuh, Indi, artinya kan mereka spesial Pak Wir gitu. Itu kan bisa dipakai jadi screening. Makanya Wira ada siapin yang Kompas 100 ini gitu. Oke. Tapi kalau yang Tekno dan lain-lain sektor ini susah Wira ngefilternya ya. Wira jadinya terakhir pakai Kompas 100. Kalau teman-teman merasa ada yang lebih baik idenya, boleh silakan kabarin di form feedback di sini ya. Feedback. Oke. Balik. Lanjut dari Pak Ed. Selamat pagi Pak Wira dan tim. Untuk transaction history, jika pilih flow lain selain rekomendasi auto, bisa nggak tampilkan persen AI-nya ya? Oke, persen AI-nya. Oke. Terkadang curious, PRDA ini auto, kalau auto dari AI Neo BDM kan bandarmologi ya gitu. Tapi kalau dipilih non retail, flow-nya juga lebih sesuai gitu. Oke. Pada dasarnya yang auto itu kan otomatis skornya udah paling tinggi ya. Skornya udah paling tinggi. Sehingga terserah Pak Ed mau pilih yang metode lain. Yang penting Pak Ed tahu bahwa itu pasti di bawah persen yang terlampir di auto itu gitu ya. Gitu. Tujuan Wira tetap nampilin yang metode terbaik ya supaya nggak rancu gitu ya. Karena kan ya kotak kanan atas ini memang tujuannya bukan untuk nampilin akurasi ya, tujuannya itu nampilin metode terbaiknya apa gitu. Jadi sebagai bentuk warning kalau misalnya teman-teman pakai sultanmologi gitu, hati-hati loh, metode terbaiknya sejauh ini adalah bandarmologi bukan sultanmologi gitu. Warnanya sengaja beda gitu. Kalau warnanya sama jadinya kotak kanan atas ini kan nggak membantu gitu ya, nggak membantu. Oke, jadi yang pasti
ada di bawah market maker analysis ya. Ini 60-an%. Kalau teman-teman pakai yang lain, itu ada di bawah itu. Oke. Oke. Non-retail flow. Coba kita lihat. Ngomong-ngomong, ini nanti juga AI-nya mau Wira update ya. Mau Wira update. Karena AI Wira lebih ke melihat tren jangka panjang ya. Tren jangka panjang. Nanti Wira mau update. Wira kasih mesinnya untuk learning. Dua bentuk tren jangka panjang dan tren jangka pendek. Supaya nanti skornya, bahkan yang kondisi-kondisi agak baru itu akan dipertimbangkan juga. Gitu. Itu masukan juga sih. Karena ada beberapa yang kasih tunjukkan bahwa case di mana AI-nya itu kurang oke performanya gitu ya. Jadi dari sana Wira kepikiran idea untuk mau coba improve lagi AI-nya, mempertimbangkan kondisi-kondisi yang lebih baru gitu ya. Kondisi lebih baru. Oke deh. Itu thank you banget masukannya. Itu memang jadi salah satu. Astaga, Wira lupa tunjukkan layar gitu. Oke, ini yang tadi Wira tunjukkan gitu ya. Ini kalau Wira pilih non-retail flow, sama ini warna kuning kan sengaja kontras beda ya, dalam arti supaya teman-teman tahu bahwa teman-teman sedang berbeda sama AI gitu. Kalau Wira kasih warna coklat di sini, persennya berapa ya? Nggak membantu gitu ya. Nggak membantu. Oke deh. Paling seperti itu. Nanti AI yang baru, dia akan mempertimbangkan jangka pendeknya, begitu pula jangka panjangnya. Sip. Kembali ke slide. Oke. Next, Pak Imam, di market summary apakah bisa tambahkan akum, dis, markup, markdown? Ini kayak udah pernah dibahas ya di live stream sebelumnya. Itu ada gitu. Jadi nggak usah ditambahkan, tapi kan teman-teman paham ya konsep markup, markdown, itu sering Wira bahas di live stream. Jadi ya langsung saja di market summary ini. Nah, markup adalah akumulasi, markup harga berarti ya distribusi, tapi harganya naik. Nah ini kan otomatis udah yang markup gitu ya. Tapi markup itu cuman definisi ya. Markup itu cuman definisi, bukan berarti kayak bandarnya beneran markup. Kita mana tahu gitu, bandar benerannya ngapain gitu. Dan belum lagi yang transaksi nggak satu orang doang kan. Kita ini menganalisanya netnya doang gitu loh, netnya. Jadi hati-hati gitu. Jangan terlalu terpaku sama konsep markup markdown itu. Saran Wira lebih mending fokus ke market structure aja gitu loh. Market structure, screening, market structure, momentum, waiting game, money management. Udah, itu yang selalu Wira ulang-ulang ya selama live stream. Dan Wira udah kasih juga banyak case study-nya di FAQ ya, di channel ya gitu. Tapi kalau teman-teman mau coba riset, mana tahu teman-teman bisa nemu, boleh kabar-kabarin aja kalau ternyata info markup markdown ini bermanfaat gitu ya. Ini sengaja Wira tambahkan karena masih tetap waktu itu banyak yang minta gitu untuk bisa menentukan markup markdown, makanya Wira tambahkan ini. Jadi silahkan dimanfaatkan ya kolom perubahan harga gitu. Ini kan perubahan harga, ini kan akumulasinya gitu. Oke. Jadi seperti itu aja. Itu sudah ada ya, sudah ada. Kemudian seperti yang ada di chart VPA. Iya, yang VPA itu ya cuman kayak gitu. Akum disertain kenaikan harga, akum. Tapi kalau dia akum tapi harganya turun, berarti markdown gitu. Itu sama. Seperti yang di VPA juga kayak gitu cara lihatnya. Jadi nggak usah bolak-balik, lagi-lagi VPA itu fitur yang eksperimental ya. Jangan terlalu terpatok sama kotak-kotak yang Wira kasih di VPA, karena again kotaknya aja meleset-meleset gitu loh. Harusnya kotaknya tren ini doang, ini kotaknya tarik sampai sini. Harusnya ini satu kotak sideways, kotaknya ada 3 sampai 4 gitu. Jadi itulah kenapa Wira bilang ini nggak sempurna ya, masih riset, masih Wira cari-cari terus yang lebih baiknya. But in reality, Wira tetap akan lebih bergantung sama struktur market ya. Itu yang udah lama banget Wira pakai dan selalu works gitu, daripada yang riset ini dan belum berhasil juga. Oke.
Dari Pak Mariono, Pak Wira, apakah bisa tambahkan kolom last price masing-masing emiten supaya kita dapat lihat visibility harga gitu. Dan saya lihat beberapa emiten tidak up to date. Apakah memang tidak ada transaksi sejak terakhir update? Contoh hari ini saya lihat super terakhir update tanggal 4 Agustus gitu. Nah itu Wira nggak tahu ya errornya di mana, karena kalau Wira lihat sih ada update aja gitu. SUPR-nya itu sekarang udah 8 Oktober sesuai. Cuman kenyataan bahwa Pak Mariono bisa melihat itu nggak update, pasti ada error waktu itu ya. Cuma sorry Wira nggak tahu itu errornya di mana ya untuk SUPR itu. Gitu. Kemudian terkait menampilkan last price, nggak tahu tuh Wira manfaatnya sampai sejauh apa gitu ya. Menurut teman-teman sendiri, menurut teman-teman nih yang di chat ya, akan bermanfaat nggak Wira nampilin last price gitu, misalkan di market summary? Kayaknya sih nggak ada manfaatnya ya. Coba Wira kasih polling. Polling. Masalahnya market summary-nya aja udah padat banget gitu, nggak muat nanti. Jadi Wira berusaha mungkin untuk yang nggak perlu nggak usah gitu ya. Oke, itu polling. Ya, mostly sih bilang no ya. Ya menurut Wira sih juga enggak. Sorry, jadi kayaknya yang kayak gitu-gitu langsung lewat TradingView atau OLT saja deh gitu. Wira belum melihat ada kebutuhan untuk Wira menampilkan itu ya Pak. Kecuali boleh Pak Mariono silakan isi lagi di kolom feedbacknya, kabarin aja, jelasin bagaimana itu bisa membantu gitu ya untuk Wira dan teman-teman. Bermanfaat adalah last price ya. Gimana itu contohnya Pak Oki, Pak Satria? Bagaimana last price itu kalau Wira tampilkan itu bisa membantu? Coba boleh mungkin di sharing Pak Satria. Wira minum dulu. Oke, kayak Pak Satria lagi ketik, kita lanjut dulu bentar. Dari Pak Refrian, apakah memungkinkan kalau kita buat preset kombinasi, custom screeningnya di save gitu ya, di save. Jadi sekali ngeklik bisa filter dengan syarat-syarat yang kita mau. Untuk sekarang sorry belum gitu ya. Jadi target menengah Wira masih ke yang predefined dulu. Karena kalau yang custom per orang bisa di save settingannya, itu akan sangat susah gitu. Sangat susah. Untuk teknologi free yang Wira pakai sekarang itu susah gitu ya. Yang free ada, yang lain, tapi ya Wira harus develop total dari nol from scratch, dan itu lebih susah lagi gitu. Jadi untuk sekarang sorry, kayaknya tidak dulu. Wira bisa memberikan itu ya, di save preset settingan custom masing-masing orang gitu. Dari Pak Sonata, sore Pak, maaf mau bertanya, ini di chat ya. Tutorial list yang dulu bisa diakses di mana? Itu tadi ada dibahas tuh di live stream barusan ya. Itu udah outdated gitu, makanya Wira sembunyikan ya. Terkait fitur-fitur NeoBDM semua sudah dibahas di video seri wajib nonton gitu ya. Seri wajib nonton yang ini. Di tutorial seri wajib nonton ini. Jadi semua fitur-fiturnya sudah dibahas di sini gitu ya. Kedepannya nanti kan NeoBDM V2 bakal update. Ketika update lah baru kita akan bahas per fiturnya, kita rekam, itu nanti baru kita akan tampilin yang di YouTube lagi dan di tutorial gitu. Tapi untuk sekarang Wira hide dulu karena itu sudah outdated ya. Sudah outdated. Gitu.
Oke. Dari Pak Satria, jadi nggak perlu buka TradingView atau OLT lagi. Iya, maksud Wira, untuk apa lihat last price gitu loh. Lihat harga terakhir itu informasinya untuk apa gitu. Dari candlestick nggak cukup gitu. Maksudnya maksudnya itu untuk di screening apa gitu last price itu. Dari maksudnya transaction chart itu di candlestick kan ada harga closing last price ya. Nah, Wira belum pahamnya itu maksudnya. Kalau untuk supaya nggak pindah-pindah, ya oke gitu. Tapi maksudnya manfaatnya apa? Melihat last price. Dari Pak Christian, kalau yang bisa saya pikirkan itu untuk screening berdasarkan harga saham-saham gocap. Oke, screening saham gocap ya. Bisa. Terkait price, lebih ke arah filtering, Pak. Contoh, mau lihat saham gocap. Oke, berarti masukannya dari Pak Mariono, dari Pak Christian, Pak Satria tadi ada sedikit juga. Oke, berarti screening saham gocap ya. Make sense. Kalau itu kayaknya yang waktu itu kita bahas ya, Wira perlu nambahin indeks under 100, under 200, under 1000 gitu. Ya, itu bisa. Tapi mungkin kayaknya jangan di screeningkan karena kolom market summary kita udah kebanyakan gitu ya. Untuk sekarang jangan dulu, tapi nanti dalam bentuk indeks Wira sediainnya. Iya, setuju sama teman-teman ya. Untuk filter saham-saham gocap gitu. Ngeri banget teman-teman tradingnya saham gocap. Settingan screening Pak Wira sendiri gimana? Ada di FAQ Neo BDM, Wira udah pernah share gitu ya, udah pernah share. Dari Pak Dwi Sandi, frekuensi analyzer atau high volume breakout gimana Pak? Oke, nanti itu akan kita bahas. Oke deh, jadi seperti itu aja. Next, Pak Alexander, tambahkan ini baru mau dibahas ternyata. Dari Pak Alexander, tambahkan fitur frekuensi analyzer. Boleh-boleh aja gitu, tapi sejauh riset pendahulu mentor-mentor Wira itu nggak membantu apa-apa gitu ya. Dan dulu Wira pernah riset singkat memang nggak membantu, makanya Wira nggak lanjutin lagi risetnya gitu. Jadi dari CTS sudah pernah riset, nggak ada informasi yang bermanfaat di sana gitu. Dari trader scalper yang Wira kenal dan dia cuannya gila-gilaan juga, pengalaman dia cerita ke Wira juga frekuensi analyzer itu nggak membantu apa-apa gitu. Dari sana yang sudah membuat Wira riset tentang frekuensi analyzer lebih jauhnya, Wira udah taruh di prioritas terbawah gitu ya. Karena Wira sempat riset sendiri juga kayak di backtest, enggak gitu ya, nggak ada gitu, nggak membantu. Jadi itulah kenapa di analisa transaksi style Wira nggak ada menggunakan frekuensi analyzer gitu ya, frekuensi analyzer. Tapi kalau mau ditambahkan ya boleh-boleh saja, nanti Wira coba pikir ya itu fitur terpisah atau bagaimana gitu. Oke, dari Pak Franklin, terkait tadi dulu frekuensi analysis atau high volume breakout gimana Pak gitu. Screening high volume nanti itu yang nanti di versi baru dalam bentuk dashboard gini ya. Jadi yang abnormal volume top 10-nya siapa gitu, itu nanti akan ada di sana gitu. Oke, akan ada di sana. Atau enggak, Wira di Wishare udah pernah ajarin ya cara pakai TradingView untuk menemukan saham-saham seperti itu gitu. Gratis lagi TradingView. Bisa langsung screening unusual volume ya, unusual volume gitu. Oke. Dari Pak Satria di chat ya. Saya iya untuk filter harga karena saya cuma entry yang harganya di bawah 3.000. Iya. Oke. Sip. Next, Pak Franklin. Pak Wira, masukkan saja kalau boleh form Q&A. Oh, yang bisa upload screenshot ini sudah pernah dibahas ya. Cuman kalau pakai Google Form yang sekarang nanti malah hanya orang yang punya akun Google yang bisa ngisi ya gitu. Selain itu juga
tidak bisa ditampilkan di Neo BDM, harus langsung ke Google-nya. Jadi ya in the end Wira nggak jadi mau tes pakai itu. Tapi Wira udah nemu alternatifnya, Typeform itu lumayan oke. Wira udah explore sedikit. Kayaknya kedepannya Wira akan migrasi atau pindah pakai Typeform saja ya. Pakai Typeform supaya bisa upload gambar dan kita enak ya pada saat kita sesi Q&A, Neo BDM Q&A session atau Neo BDM evaluation. Tapi kalau evaluation kan kita pakai Zoom ya, itu udah lebih enak sebenarnya. Kita bisa langsung dua arah komunikasi. Oke, Pak Fikri, paket 6 bulan atau 1 tahun please. Di Neo BDM V2, tada. Jadi, alasan Wira nggak ngerilis paket yang terlalu panjang, ya gara-gara itu ya, ada ketidakpastian dari perubahan data bursa, gitu loh. Tapi kan sekarang sudah diberi, most likely ya, kepastian, yaitu 6 Desember, gitu. Maka data-data live akan ditutup, hanya data DOD yang ditampilkan, terus data foreign flow juga tidak akan dimunculkan lagi gitu. Transaksi foreign, tipe transaksi itu juga sudah akan dibuang gitu ya. Oleh sebab itu, Wira takutnya itu akan ada gejolak, ada hal yang harus Wira maintenance dan lain-lain, sehingga Wira belum berani kasih paket yang terlalu jauh dulu. Karena nanti kalau misalkan ternyata benar ada apa-apa dan Wira harus refund, repot juga ya kalau Wira harus refund satu-satu gitu. Jadi kalau ini ya Wira kasih yang durasinya 1 bulan aja dulu, no refund, tapi nanti Wira bisa kasih kayak kompensasi 2 minggu free lah semasa Wira melakukan maintenance gitu ya. Semasa Wira melakukan maintenance, mengejar apa yang ada perubahan di bursa gitu ya, seperti itu. Setelah itulah baru Wira coba akan numpilin paket-paket yang jangkanya lebih panjang. Oke. Jadi sorry, kurang lebih seperti itu dulu. Ini ya, udah sebenarnya ada gitu. Oke, next Pak Besel. Saran Pak, Neo BDM nggak mau dibikin kayak Metastock CTS. Biar bisa charting, walau sederhana saja. Rencananya nanti Wira bahkan mau kerjasama sama TradingView gitu ya. But again, mungkin charting yang seadanya saja, bukan di level yang Wira bisa nge-save chartnya. Lagi-lagi kalau mau bisa nge-save chart per emiten masing-masing gitu ya, masing-masing dari user, itu development yang kompleks dan untuk Wira satu orang yang bukan company, kayaknya itu masih terlalu jauh gitu ya, terlalu jauh gitu. Step by step mungkin iya, jadi itu jangkanya panjang gitu ya. Tapi untuk sementara nggak dulu. Dan lagi pula, pakai TradingView itu udah nyaman banget gitu. Pakai TradingView yang di web ya, menurut Wira nggak ada salahnya gitu. Langsung aja ke TradingView, nggak usah pakai Metastock, nggak usah pakai Neo BDM charting tools-nya gitu. Karena itu di TradingView kan ada alarm, bisa nge-save chart gitu. Banyak lah fitur-fitur yang nggak mungkin Wira bisa provide semuanya di Neo BDM gitu. Sehingga Wira akan tetap sangat rekomend pakai TradingView saja. Gitu ya. Gitu. Kalau Metastock, misalkan Metastock, kenapa enggak? Justru kenapa Wira buat Neo BDM di web? Gara-gara pakai Metastock dan gitu repot gitu loh. Update datanya itu manual, klik dulu, download, update lagi gitu. Justru kenapa Wira buat Neo BDM teknologi dalam bentuk web, supaya nggak ada lagi yang begitu-begituan gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau charting, yes, Wira setuju, akan enak banget kalau bisa charting di Neo BDM, tapi nanti seadanya dari TradingView aja. Fitur lengkap Wira tetap akan rekomend teman-teman jangan pakai Neo BDM, pakai TradingView kalau mau charting gitu ya. Mereka itu company yang udah bertahun-tahun fokus ke sana gitu loh. Jadi mending pakai TradingView. Pak Mariono dari chat ya. Payment via Grab atau GoPay Pak, biar nggak perlu transfer antar bank. Lo memang bisa pakai GoPay kan? Gitu. Jadi pembayaran Neo BDM tuh bisa pakai GoPay. Malah pembayaran yang paling Wira rekomend itu pakai GoPay ya, itu lebih simple gitu. Jadi coba kita lihat nih. Ini ada GoPay. Terus ada apa lagi? Ada ShopeePay bahkan gitu. Grab mungkin
belum gitu ya. Grab nggak tahu Grab bisa atau nggak, Wira nggak yakin gitu. Tapi GoPay, ShopeePay, dan hampir banyak eh, bank lainnya itu semua ada gitu ya. Gitu. Paling mudah lewat GoPay deh saran Wira. Metastock itu buatannya CTS? Bukan. Metastock itu software charting ya. Software charting yang kita bisa custom, buat indikator custom. Ya kayak TradingView tapi bentuknya aplikasi desktop gitu lah. Metastock, terus dulu ada Wira pakai itu Chart Nexus gitu ya. Pokoknya bentuknya aplikasi, bukan web gitu. Jadi kalau ada custom data gitu nanti banyak lah detail-detailnya gitu. Di yang baru tadi kayaknya cuma nampilin Bank BNI. Oh ya? Kalau di FAQ Neo BDM Wira juga ada nampilin kok, ada GoPay dan lain-lain ya. Gitu. Di Neo BDM versi lama coba ya. Ini bisa nggak ya ke subscription? Oh bisa. Ini ada GoPay ya. GoPay. Jadi harusnya ada, malah itu yang selalu Wira rekomen ya. GoPay paling instan gitu. Karena kadang ada orang yang mau langsung transfer manual ke Wira gitu. Wira bilang, aduh jangan, kalau transfer manual ke Wira nggak langsung otomatis by system, nanti harus konfirmasi ini itu repot. Makanya Wira saranin udah GoPay aja gitu. GoPay. Jadi ada ya, itu tersedia. Dari awal Neo BDM di web itu sudah ada. Oke, next Pak Musriali. Perlu ada seasonality table harian dan mingguan. Seasonality harian, mingguan. Harian kayaknya nggak membantu ya. Mungkin maksudnya lebih ke Senin, Selasa, Rabu, Kamis kali ya. Karena kalau misalnya ngomongin harian, 365 hari dalam satu tahun, Wira yakin nggak ada seasonality-nya, nggak penting, nggak guna gitu. Tapi kalau ngomongin hari, maybe ada. Kalau ngomongin mingguan, minggu-minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sampai minggu kelima 2 ya. Maybe ada, tapi pada dasarnya yang bulanan udah lebih dari cukup. Cuma boleh deh, nanti Wira coba siapin ya. Gaskan aja. Oke, idenya menarik banget. Seasonality harian, ngeri juga. Oke, next dari Pak atau Buk Naradipa. Video tutorialnya nggak bisa dicek kan? Ada message error. Oh, oke. Have moved permanently to a new web address. Hah? Wira nggak tahu. Apa errornya itu yang seperti ini bukan? Kalau yang seperti ini, coba cek di FAQ Neo BDM. Tuh Wira udah kasih arahan jawabannya ya. Step by stepnya seperti apa. Dan mudah-mudahan ini cuman terjadi di beberapa orang saja gitu. Dan Wira juga nggak tahu kenapa ini terjadi, tapi mudah-mudahan nanti di web baru nggak ada lagi yang ngalamin ini. Tapi bagi yang ngalamin, tinggal buka linknya aja, nanti nonton lewat YouTube gitu ya, nonton lewat YouTube. Paling seperti itu. Ini Wira nggak terlalu paham. May have moved permanently to a new web address. Nggak. Atau jangan-jangan itu ngebuka link live stream kali. Live streamnya kan ada yang private ya, jadi nggak bisa dibuka gitu. Oke. Jadi yang Wira rilis ke YouTube itu cuma lebih ke rekaman live streamnya. Kayak live stream aslinya, kadang ada yang Wira potong-potong, baru Wira upload gitu. Oke, next dari Pak Rahmat Wijaya. Broksam, Vitor mau minta broker summary. Apabila bisa real time, maka sangat powerful sekali. Saya rasa menaikkan tarif bila bisa real time akan sangat layak gitu. Susah gitu ya. Broksam secara real time itu edan banget komputasinya gitu ya. Yang ya sudah pasti harga dan tarifnya itu akan naik berkali-kali lipat gitu. Dan nggak worth it kalau menurut Wira ya. Broksam itu kalau dalam live trade mending langsung take reading daripada lihat broker summary gitu. Mending langsung lewat OLT saja gitu, jangan lewat Neo BDM gitu. Oke. Wira nggak rekomen gitu ya. Dan lagi pula sudah mau ditutup sama bursa kan ya.
sudah mau ditutup sama bursa, nggak akan worth it lagi untuk Wira fokus ke fitur itu. Gitu. Bahkan kalau screening top akun secara real time di tools-tools lain seperti punyanya CTS atau punyanya Pak Frans di Wiguna Investment, itu pun nggak real time ya, semi real time gitu, nggak bisa benar-benar real time. Karena komputasinya itu untuk seluruh emiten itu berat dan butuh waktu gitu ya, butuh waktu. Jadi ya real time broker summary itu bukan sesuatu yang visible banget gitu ya, dari segi biaya maupun teknisnya gitu. Mending langsung saja pakai tape reading, lebih murah, lebih cepat, bahkan lebih powerful, teruji. Scalper pakai itu cuan gitu ya. Gitu. Tapi kalau broker summary nanti di NeoBDM ada rencananya ya, di NeoBDM versi baru nanti akan ada broksam-nya. Jadi teman-teman kalau yang nggak ada akun iPod gitu, bisa lihat broksam itu lewat NeoBDM. Oke, Pak Aldi, tolong dong Pak, feature performance rotation chart yang days-nya itu dipanjangin dari 12 hari jadi 60 hari. Apa nggak keramaian nanti cacing-cacingnya itu ekornya kepanjangan gitu? I'm not sure ya. Gitu. Wira nggak yakin, tapi boleh nanti Wira coba sediain aja. Setahu Wira dari yang ngebuat teknologi itu juga nggak sepanjang itu ya, pendek-pendek saja. Oke, but I don't know, nanti boleh coba deh Wira kasih yang 60 hari gitu ya. Oke, Pak Darwan, boleh request dikasih watermark atau info latest update database tanggal berapa gitu. Ada di market summary itu, ini last day itu adalah hari ini. Kalau udah tanggal yang sama berarti ya sudah updated gitu ya. Tapi kalau mau dimunculin di tiap transaction chart dan lain-lain, boleh sih, boleh. Nanti Wira coba tambahkan ya gitu, last updated nih. Oke. Dari Pak Mariono. Hai Pak Wira, apakah memungkinkan di market summary ditambahkan total volume? Total volume? Lagi-lagi ini tujuannya untuk apa nih total volume? Gitu. Kalau volume mending langsung lihat chart aja gitu. Untuk apa kita tambahkan total volume di market summary ya? Oke. Dari Pak Doni, Pak Wir, bagaimana kalau di bagian market summary dan pilihan indeks bisa ditambahkan untuk yang large cap? Oke. Jadi ini kan sebenarnya juga fitur eksperimental ya, riset baru. Wira pernah sampaikan di channel ya. Jadi kita ada yang namanya sektor activity ini, kita bisa melihat gitu. Ini kan Wira pernah cerita ya, sektor activity adalah melihat aktivitas masing-masing sektor, duitnya berkumpul di sektor mana gitu. Dan waktu itu Wira sempat cerita juga, ini large cap ini udah mulai masuk, duit mulai berkumpul dan sampai sekarang naik terus ya. Kita bisa lihat blue chip banyak yang gerak gitu. Ya karena duitnya berkumpul di sana gitu. Pertanyaan tadi Pak Doni, emitennya apa-apa saja ya, jawabannya LQ45 gitu ya, LQ45 gitu. Small caps ya non LQ45 yang kayak gitu ya, gitu, saham-saham kecil gitu. Ya small cap lagi turun, jadi ya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau mau Wira tambahin di indeks boleh itu nanti. Bisa nggak ya, bisa, harusnya bisa aja sih, nanti Wira coba tambahkan ya. Oke. Next dari Pak Alfredo, apakah saya bisa dapat izin untuk jadi affiliate NeoBDM? I'm happy user soalnya. Thank you banget Pak Alfredo. Baguslah kalau NeoBDM bisa membantu. Tapi sayangnya kalau Wira mau jujur aja, NeoBDM itu belum di level stabil ya. Masih banyak detail yang harus Wira lengkapi, banyak kekurangan. Sehingga kayaknya Wira belum mau membuka program afiliasi seperti itu ya gitu. Jadi belum dulu. Cuman Pak Alfredo,
boleh tolong japri Wira ya, kita keep in contact aja kalau suatu hari Wira udah mulai mau buka kayak program afiliasi gitu. Jadi kalau Pak Alfredo rekomenkan Neo BDM ke yang lain dan mereka join, referralnya atas nama Pak Alfredo, maka nanti Pak Alfredo juga akan dapat bagian dari biaya langganan mereka gitu. Tapi kayaknya nggak kesana dulu ya. Fokus Wira masih ke stability dulu, Neo BDM berjalan dengan baik dan oke dulu ya. Tuh. Ya teman-teman tahu sendiri, bahkan waktu itu ada hari di mana Neo BDM nggak bisa update gitu ya. Nah, ada hal-hal seperti itu, kejutan seperti itu yang Wira mau hal-hal penting seperti itu Wira beresin dulu lah gitu ya. Baru nanti kita akan mulai serius ke dalam bentuk seperti bisnis gitu. Neo BDM sebagai bisnis, tapi untuk sekarang belum. Oke, Pak atau Buk Nata nih. Oke, sorry ini di chat dulu. Oh, dari Pak Kristianto. Terima kasih jawabannya, mantap. Oke, lanjut Pak atau Bu Nata ini. Oh, ini udah mau habis nih. Halo Pak Wira, saya request untuk performance rotation chart, mohon ditambahkan saham-saham sektor teknologi. Nah, ini yang masalah tadi ya. Wira memang cuma ngambil Kompas 100 gitu. Jadi di Kompas 100 nggak ada IDX Techno, makanya nggak ada emitennya gitu. Oke. Wira belum tahu ya cara terbaiknya seperti apa. Nanti ke depannya Wira ada rencana mau buat itu, teman-teman bisa tambahin aja emiten apa yang mau ditampilkan gitu aja mungkin ya gitu. Tapi tentunya akan repot ya, teman-teman harus pilih lagi emiten A, B, C, D gitu. Jadi Wira belum tahu yang idealnya seperti apa, tapi nanti Wira siapkan aja dulu ya. Jadi custom, kalau teman-teman mau nambahin emiten-emiten sendiri, dibandingkan secara relatif performance rotation chart-nya, silahkan gitu. Tapi untuk sekarang, semua yang ada di performance rotation chart adalah yang di Kompas 100. Ngomong-ngomong, performance rotation chart juga tidak seharusnya dipakai ke saham-saham yang nggak liquid ya gitu. Jadi makanya Kompas 100 itu menjadi pilihan gitu. Kalau nggak, nanti teman-teman akan kaget dia chartnya di kiri tiba-tiba lompat ke kanan atas gitu dalam sehari gitu kan, nggak membantu gitu ya, nggak informatif jadinya ya, gara-gara itu memang tidak didesain untuk saham volatil. Oke, Pak Christian. Pak, kenapa sekarang saya setiap mau buka Neo ada isu not secure ya, koneksi problem gitu. Nah, ini ada yang beberapa kabarin Wira muncul yang kayak gini ya. Beberapa bahkan Wira sudah Zoom Google Meeting bareng sama dia untuk coba ngecek-ngecek. Dari segi sertifikat yang Wira ada itu masih belum expired, masih valid semua gitu. Jadi Wira nggak tahu di kasus tertentu orang-orang mengalami ini masalahnya di mana gitu. Yang maybe juga kayaknya berhubungan sama domain tadi ya, neobdm.tech sama neobdm.id gitu. Jadi kayaknya itu nanti bisa jadi solusi ya. Cuman sejauh ini sedikit yang mengalami ini, nggak tahu kenapa juga Wira penyebabnya, jadi sorry, Wira belum nemu solusinya. Tapi pada dasarnya NeoBDM itu nggak melakukan stealing information atau kredit, bahkan dari sisi Wira cuman ngisi pas daftar itu username sama email doang, nggak ada nomor HP, nggak ada apa-apa gitu ya, nggak ada info apapun yang Wira minta gitu. Tapi tetap saja yang seperti ini kan ada chance orang lain yang melakukan stealing itu. Wira juga nggak gitu paham ya terkait cyber security terkait ini. Tapi ya, apa yang seharusnya valid dari sisi Wira sudah Wira pastikan itu valid. Sertifikatnya juga masih belum expired. Jadi Wira juga nggak tahu kenapa beberapa orang mengalami ini. Kalau Wira search di Google, memang itu kadang related sama browser juga gitu ya. Atau itu firewall karena laptop kantor dan lain-lain, itu di luar kontrol yang Wira bisa bantu ya gitu. Jadi sorry, itu Wira belum nemu solusinya. Dari Pak Mariano lagi mau nanya mengenai frekuensi analyzer. Kalau saya baca-baca terkait pergerakan smart money, ya sama aja, analisa transaksi juga semua smart money ya. Teknika klasik ada Wyckoff method, itu juga membaca pergerakan bandar gitu ya. Jadi ya memang banyak metodenya. Apakah di NeoBDM ada trik mencari emiten yang pergerakan smart money? Yaitu top akum, top distrib, analisa transaksi itu ya tujuannya fokus ke sana ya.
fokus ke mempelajari pergerakan bandar gitu. Kalau Wyckoff mempelajari composite man. Kalau frekuensi analyzer cuman melihat seberapa besar meledaknya HK gitu ya. Gitu. Jadi itu frekuensi analyzer. Oke, Pak Mariono lagi. Data transaksi di summary akum dan di strip termasuk pasar nego kah? Tidak termasuk. Karena memang tidak seharusnya dimasukkan ya. Pasar nego itu tidak mempengaruhi pergerakan harga, sehingga kalau yang trading view itu salah satu kekurangannya. Kalau bisa lihat kayak foreign flow-nya tiba-tiba naik tinggi, nggak ada hubungannya sama harga ya. Gara-gara itu mereka menginclude pasar nego. Sedangkan di analisa transaksi tidak seharusnya kita include pasar nego. Pasar nego lebih ke bisa analisa kepentingannya. Loh, ini kenapa ada nego dan besarnya berapa? Tapi most likely yang sering Wira temukan adalah random. Dari 200 kasus, hanya satu kasus nego yang perlu kita perhatikan. Gitu ya. Jadi kayak nggak worth it juga menggunakan analisa pakai spesifik pasar nego ya. Seringkali nggak ada efek atau random. Itu kalau dari pengalaman Wira, dan kebetulan dari mentor-mentor Wira, seperti Pak Arga juga pernah riset terkait hal itu, CTS ya. Ya memang random, jarang banget itu benar-benar bermanfaat. Gitu. Oke, jarang. Next, dari Pak atau Bu Nata, selamat siang, saya mohon dengan sangat mengupdate performance rotation chart karena delay 5 hari bursa. Nah ini Wira waktu itu nggak tahu ada error ini. Sejak Kamis kemarin berperan sangat penting untuk pengambilan keputusan trading saya. Saya tidak bisa trading kalau grafik tersebut tidak diupdate. Saya mohon sekali lagi untuk diperbaiki. Ya, sorry ya kalau ada hari dimana itu nggak ke-update. Harusnya sih tetap ke-update ya, karena gimana pun caranya kalau market summary ke-update itu juga pasti ke-update gitu ya. Jadi oke, thank you. Ini Wira harus investigasi lebih lanjut ya. Ketika itu nggak ke-update, penyebabnya apa? Gitu. Tapi most likely sih berarti ya dari vendor data yang Wira gunakan, datanya nggak di-update. Sehingga komputasi Wira juga tetap masih menggunakan data yang di hari sebelum-sebelumnya. Oke, thank you banget reportnya Pak Nata, Pak atau Bu Nata, Wira harus ngecek ya. Dan terakhir dari Pak Cik Randy, jeda materi atau upload kontennya jangan lama-lama gitu. Jadi ya 2 minggu sekali nggak cukup. 2 minggu sekali live stream nggak cukup ya. Coba Wira tanya dulu deh di polling ya. Tapi ya Wira takut kalau Wira nanya gini jawabannya nggak cukup gitu. Live stream 2 minggu sekali tidak cukup. Ya. Tapi kalau konten kayak we share di YouTube Pak Frans, sebenarnya sorry banget, yang kali ini bener-bener delaynya lama banget. Wira udah sempat cerita ya di live stream sebelumnya, semua filenya hilang gitu, termasuk video-video materi ngajar Wira itu hilang semua. Jadi beberapa episode itu harus Wira ulang ya. Sayang sekali ya, itulah kenapa Wira jadi kayak ada merasa stres juga gitu. Aduh, kenapa sampai hilang gitu. Tapi ya udahlah, itu mohon ditunggu aja ya terkait konten-kontennya. Kalau terkait analisa dan teknika kan selalu lewat live stream, teman-teman bisa nanya lebih cepat ya. Karena kalau ngomongin konten, Wira itu selalu kayak gitu ya, buat materi itu lama banget. Kalau buat video mungkin cepet, tapi untuk Wira buat materinya secara runut, silabusnya gimana, step by step penjelasannya apa, itu butuh waktu yang sangat mendalam untuk Wira renungkan agar dapat mudah dicerna gitu ya, dan runut gitu. Jadi sorry banget kalau itu butuh waktu lama. Makanya Wira sering bilang kalau mau ya belajar aja secara mandiri dari buku dulu, dari course-course yang lain, course berbayar maupun gratis gitu ya. Dari sisi Wira tetap akan perlahan melengkapi materinya gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau yang analisa langsung praktek yang tanpa persiapan, Wira nggak ada materi, itu sering-sering aja ikut live stream ya. Live stream itu kan Wira ngajarin analisanya otodidak ya. Oh, ada yang nanya gini, Wira langsung ngajarin gitu. Oke, live stream 2 minggu sekali tidak cukup. Dan ternyata jawabannya adalah 50-50.
50-50. Ada yang bilang cukup, ada yang enggak. Tuh. Nah, tuh 50-50. Berarti kalau gitu ya tetap 2 minggu sekali aja ya. Nanti deh, terutama di bulan-bulan sekarang itu Wira lagi sangat padat, sorry banget. Jadi kayaknya belum bisa lebih proaktif ya dari segi konten gitu. Jadi sorry banget, apa adanya dulu ya. Thank you masukannya Pak Cik Rekdi. Oke deh, sekian, jadi selesai sudah. Ini feedback dari teman-teman. Bagi teman-teman yang mau memberikan feedback atau request fitur gitu, atau testimoni, silahkan ya. Itu ada di form feedback di sini. Feedback form. Nah, ini dia ya. Silakan teman-teman isi nama, ada feedback atau enggak, testimoni. Kalau mau ada fitur, boleh juga request kayak teman-teman lainnya tadi ya. Dan ya, Wira akan sangat bersyukur kalau teman-teman mendapatkan manfaat dari Neo BDM dan mau membagikan testimoninya gitu. Ini ngomong-ngomong di web baru juga ada nih. Widih. Oke. Jadi seperti itu saja dulu ya terkait feedback session Neo BDM. Satu hal lagi sebelum kita lanjut ke sesi diskusi bebas ya. Oke, bagi teman-teman di sini yang masih murid SMA atau bahkan SMP ya, bahkan SMP atau masih mahasiswa, jangan ragu untuk hubungi Wira secara pribadi kalau keberatan gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang masih SMA atau mahasiswa gitu, Wira nggak keberatan kasih Neo BDM secara free gitu ya, secara free. Jadi jangan malu-malu, dek gitu ya. Jadi nggak usah malu-malu, hubungi saja, Pak saya masih mahasiswa. Ya nggak apa-apa gitu. Wira bisa kasih free. Untuk sekarang free-nya sampai 6 Desember dulu terkait perubahan data bursa. Tapi kalau itu udah aman, Wira akan kasih free sampai adik-adik ini lulus gitu ya. Nggak usah takut gitu. Adik-adik bisa dapat akses semua live stream, konten tutorial semuanya free gitu ya. Karena ya Wira paham rasanya dulu pada saat Wira SMA itu mau cari konten belajar itu susah, ngikut workshop itu mahal gitu. Mau minta sama orang tua malu gitu. Jadi Wira paham perasaannya seperti itu ketika mau dalami dunia pasar modal tapi nggak ada resource-nya untuk Wira yang masih SMA atau mahasiswa untungnya udah ada gitu. Tapi pas Wira SMA itu nggak ada apalagi yang free gitu. Oleh sebab itu adik-adik di sini yang belum lulus jangan malu-malu, hubungi Wira saja, nanti Wira bisa kasih free ya, kasih free gitu. Oke deh, itu saja terkait feedback session kali ini. Kita lanjut ke diskusi bebas. Silahkan kalau yang mau ngobrol-ngobrol emiten, mau curhat, bahas market briefing, tulis di chat aja ya. Dari Pak Freddy,